Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wa ala taufiqihi wa amtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan kita Durusun fi Nawaqidil Islam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca mengenai pelajaran kedua berkenaan dengan penjelasan pembatal yang pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syirik itu? Ya, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik kepada Allah maknanya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah asyirku fil ibadah. Ya, syirik dalam beribadah kepada Allah yang merupakan pembatal yang pertama yang disampaikan Syekh Muhammad di dalam kitab Nawaqidul Islam Al-Ashar. Syirik dalam beribadah sehingga maknanya apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah dalam ibadah kepadanya. Ya, kita tahu bahwasanya semua bentuk peribadatan itu adalah khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah diduakan di situ dan tidak boleh dipersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah, yang di situ menunjukkan adanya penyamaan, ya, dalam kaitannya dengan tujuan ibadah yang merupakan kekhususan bagi Allah, berarti di situ telah terjadi apa? Telah terjadi kesyirikan dalam beribadah. Inilah pembatal pertama yang disebutkan Syekh di dalam kitab Nawaqidul Islam Al-Ashar. Kemudian kita membaca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada pernyataan Syekh mengenai pentingnya terus-menerus mempelajari tauhid. Beliau mengatakan, ya, kalau dalam buku disebutkan pada halaman 40, kita sekarang ini, ya, sedang berada di tengah fitnah yang agung, fitnah yang besar. Fitnah itu maknanya ujian yang buruk, ya, ujian yang buruk yang menimpa agama. Syubhat-syubhat yang menyesatkan dan menyeru kepada keburukan, serta banyak yang lainnya yang tidak tersamar bagi kalian. Maka wajib bagi setiap orang untuk memperhatikan perkara agamanya dan mengkhawatirkannya. Ya, karena syubhat ini terus, ya, ada di sekitar kita. Fitnah, cobaan-cobaan buruk itu selalu mengitari kita, ya, sampai Nabi menggambarkan, ya, bahwa fitnah-fitnah itu seperti apa? Kaki ta'il lailil mudrim, seperti malam yang gelap yang menyelimuti kehidupan manusia. Maka tentunya dalam kondisi seperti ini sangat layak bagi kita untuk benar-benar khawatir terhadap kondisi agama kita. Ada yang mengatakan, kenapa kalian mempelajari tauhid dan mengingatkan untuk mewaspadai syirik? Kalian adalah anak-anak akidah dan ashabul fitrah. Kalian tinggal di negara tauhid, maka kalian tidak butuh untuk mempelajari tauhid dan mengetahui berbagai macam syirik atau memenuhi kurikulum pelajaran dengan kitab-kitab tauhid dan mengajarkan berbagai perkara ini kepada anak-anak. Kalian tidak butuh untuk mengetahui syubhat-syubhat, madhab-madhab yang sesat serta penyelewengannya. Kalian tidak butuh itu semua. Nah, ini ada, ya, beberapa orang yang mengatakan kepada kaum muslimin, terutama yang tinggal di negeri tauhid, yaitu di negeri Saudi Arabia. Ya, kita tahu bahwa negeri Saudi Arabia itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan yang banyak.
Ya Allah jadikan negara tersebut adalah negara yang terdepan dalam membela tauhid. Ya. Negara terdepan dalam menyingkirkan kesyirikan. Kemudian juga dibangun di atasnya asas agama yang sahih. Ya. Asas agama yang sahih. Ya, meskipun ada beberapa kekurangan di sana sini, akan tetapi tidak kita jumpai yang terbaik dalam mewujudkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan serta mewujudkan syariat di dalam kehidupan ya bermasyarakat dan bernegara mereka ya lebih baik daripada mereka. Kita tidak mendapatinya. Nah, kata Syekh di sini ada orang-orang yang menyerukan demikian kepada kaum muslimin terutama di negeri Saudi Arabia. Kenapa kalian kok masih repot-repot terus mempelajari tauhid? Maka kata Syekh ini adalah tipuan, ya, kebodohan dan penyesatan. Wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui berbagai perkara ini agar selamat dari kejahatan dan fitnahnya. Ya, tidak mungkin menghindari sesuatu sementara kamu tidak mengetahuinya. Tidak mungkin berpegang kepada kebenaran sementara kamu tidak mengenalinya. Ya, jadi seseorang ketika dia mengenal tauhid, maka dia akan mengenal pula lawannya yaitu kesyirikan. Sehingga dengan itu dia akan bisa menghindari hal-hal yang merusak ketauhidannya berupa berbagai macam jenis kesyirikan. Apalagi bentuk-bentuk kesyirikan itu macam-macam. Ya, corak-coraknya, bentuk-bentuknya macam-macam. Sehingga seseorang wajib untuk mengetahui berbagai macam ya, jalan-jalan kesesatan yang dihembuskan syaitan berupa kesyirikan ini. Dengan begitu dia akan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam ya syubhat-syubhat syaitaniyah yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, negara Saudi Arabia ya, yang para ulama ahli sunnah ya, dan penyeru-penyeru tauhid alhamdulillah bertebaran di sana. Ya, mereka terus-menerus konsentrasi dalam memberikan bimbingan kepada umat terutama di dalam negerinya untuk selalu berpegang teguh di atas tauhid. Yang menunjukkan bahwa tauhid itu penting untuk terus disuarakan. Ya. Penting untuk terus dipelajari dan diajarkan kepada generasi ya, ke bawah seterusnya. Ya, terus ditularkan. Ya, bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana wasiat yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada putra-putra mereka, maka wasiat yang paling utama adalah wasiat ketauhidan. Ya, wasiat ketauhidan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh sebagian para nabi kepada anak-anaknya ketika akan meninggal dunia. Itu seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Di firman Allah ayat ke dalam ayat ke-133 surah Al-Baqarah ayat 133 Allah mengatakan am kuntum syuhada'a il hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub? Il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yaqub mengatakan kepada putranya ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Qalu mereka ya, anak-anak Yaqub mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami beribadah kepada Tuhanmu dan kepada Tuhan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishaq ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ini menggambarkan bagaimana tauhid itu sangat penting. Bahkan sampai Nabi Yaqub alaihissalam sebelum meninggal dunia berwasiat kepada putra-putranya memastikan tentang keadaan akidah yang akan tetap dipegang oleh putra-putranya setelah wafatnya Nabi Yaqub alaihissalam.
Nah, maka berkaitan dengan tauhid ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip agama yang sahih, maka wajib untuk terus disuarakan dan diajarkan ya kepada setiap manusia. Kemudian dikatakan di sini, tidak mungkin berpegang kepada kebenaran sementara kamu tidak mengenalinya. Ini ya, pentingnya kita terus mempelajari tauhid agar supaya kita bisa berpegang teguh terus dengannya. Ya, dan kita bisa mengetahui perbedaannya dengan kesyirikan yang pastinya akan kita jauhi jika kita mengetahui perbedaannya. Bisa jadi kamu menganggap yang benar sebagai hal yang batil dan menganggap yang batil sebagai yang benar sementara kamu tidak menyadarinya. Ini ya, jika ya, ketiadaan ilmu di tengah-tengah manusia, maka yang terjadi demikian ya, manusia itu tidak akan memiliki pegangan yang kuat untuk membedakan yang hak dan yang batil, sehingga yang batil terkadang tampak di hadapannya adalah sebuah kebenaran ya, sedangkan kebenaran itu terkadang tampak seperti kebatilan. Ini adalah perkara yang sangat penting ya. Dengan ketiadaan ya, seruan tauhid, ketiadaan tarbiyah pendidikan agama yang lurus, maka akan membuat masyarakat itu dalam kondisi seperti ini, sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka mengatakan kalian telah mengkafirkan manusia. Kenapa kalian menunjukkan berbagai macam hal ini? Nah, ini pendapat yang lain, pandangan yang lain. Kalau pandangan yang pertama tadi mengatakan kalian ya warga Saudi, kenapa kok terlalu susah-susah terus menyerukan tauhid, mengajarkan tauhid kepada penduduknya, padahal ya pemerintah kalian dan para ulama-ulama kalian itu masih banyak gitu ya, dan di atas tauhid yang lurus. Ya, kenapa kok sangat besar sekali konsentrasi kalian dalam membina generasi kalian itu dengan tauhid? Maka jawabannya seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang ada tuduhan yang lain atau pernyataan yang lain. Ya, kenapa kalian kok mudah mengkafirkan manusia? Ya, mudah mengkafirkan manusia. Maka dikatakan oleh Syekh, kita jawab, kami tidak mengkafirkan manusia kecuali siapa saja orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kami khawatir atas diri kami sendiri dan kami tidak menganggap diri kami bersih, maka kami mengambil faktor-faktor keselamatan, yaitu mengingatkan manusia dan menasihati mereka. Kita juga mempelajari hal ini untuk bisa menjelaskan kepada manusia dan mengajak mereka kepada Allah dengan basirah, sehingga kami selamat dan Allah menyelamatkan yang dikehendakinya dari para hambanya melalui kami. Sebenarnya perkara ini bahaya sekali ya, jadi para ulama-ulama di negeri Saudi Arabia terus memberikan peringatan ya, kepada bahayanya kesyirikan ya, bahayanya pembatal-pembatal keislaman yang terkadang dipahami oleh sebagian orang seakan-akan mereka mengkafirkan kaum muslimin, padahal tidak demikian ya, padahal pembicaraan mengenai takfir ya, pengkafiran yang bersifat umum itu sama dengan kita berbicara mengenai ancaman ya, ancaman atas suatu dosa. Kalau orang melakukan dosa seperti ini maka dia diancam siksa neraka. Kalau orang itu melakukan dosa seperti itu maka dia terancam keluar dari agamanya. Nah, sifatnya ancaman bersifat umum ya, bukan kemudian mengkafirkan ya kelompok tertentu atau orang-orang tertentu atau person-person tertentu tenangnya ya, namun ini adalah sebagai bentuk peringatan ya, baik bagi mereka maupun bagi orang-orang yang lain. Pembatal-pembatal keislaman sebagaimana telah disebutkan adalah perusak Islam dan penghapus Islam. Barang siapa yang masuk Islam dan bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka terkadang keislamannya dan tauhidnya menjadi batal karena satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, baik dia ketahui maupun dia tidak mengetahuinya. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahaya sekali ya pembatal keislaman ini. Kalau misalnya seseorang itu melakukan pembatal keislaman itu dan dia menyadarinya, maka ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memilih jalan kesesatan daripada jalan iman dan Islam. Semisal seseorang tahu bahwa ya, berdoa kepada selain Allah itu adalah satu bentuk kesyirikan, syirik akbar, tapi dia tetap jalankan karena dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, misal demikian. Ya, maka berarti dia telah memilih jalan kesesatan, ya, memilih jalan untuk membatalkan keislamannya dengan melakukan kesyirikan tersebut.
Ya, maka ini satu hal yang sudah bisa dipastikan dan sudah diketahui. Tapi yang berbahaya dan sangat dikhawatirkan di sini adalah ketika seseorang melakukan pembatal keislaman sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebagai sebuah pembatal, dan ini berbahaya. Ya. Memang ada perincian dalam masalah al-uzru bil jahli, ya, masalah uzur dengan kejahilan atau karena sebab kebodohan. Tapi ini tentu akan tetap berbahaya, gitu. Meskipun bagi orang yang bodoh, bagi orang yang jahil tentang pembatal Islam, tetap berbahaya bagi dia. Ya, dikhawatirkan dia melakukan pembatal itu tanpa dia menyadarinya. Maka perlu untuk terus disuarakan, terus untuk disampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip agama yang sangat penting ini. Sehingga yang menjadi murtad dari Islam seperti itu dan masuk dalam golongan orang-orang kafir karena sebab pembatal keislaman yang dilakukan. Kemudian pembatal keislaman itu berjumlah banyak. Sebagian orang ada yang merincinya hingga 400. Itu diperinci, ya. Diperinci maksudnya itu diperinci perbuatan, bukan diklasifikasi menjadi kelas-kelas besar. Kalau diklasifikasi menjadi kelas-kelas besar seperti diantaranya 10 yang disebutkan di kitab Nawaqidul Islami. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memilih 10 poin ini karena yang paling banyak terjadi dan paling berbahaya di antara sekian pembatal-pembatal keislaman yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi yang paling penting dan paling baik adalah 10 ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai nasihat bagi umat dan kekhawatiran bagi umat dari terjerumus ke dalam perkara ini. Beliau menulisnya dan menyebarkannya sebagai bentuk nasihat untuk umat ini dan karena kekhawatirannya atas umat serta rasa sayang beliau akan umat ini, bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Nah, justru yang poin inilah yang disebarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid kepada kaum muslimin. Disebarkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karya-karya beliau, dakwah beliau itu semuanya adalah dakwah takfiri, mengajak orang-orang itu untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim, waliyadzubillah. Ya, bukan demikian. Tapi tujuan dakwah tauhid disampaikan, berbagai macam pembatal-pembatal keislaman dijelaskan, itu semuanya untuk memberikan peringatan kepada umat jangan sampai terjerumus pada perkara yang berbahaya yang merusak agama dan keimanannya. Sebagaimana disebutkan oleh musuh-musuh beliau, justru beliau menasihati kaum muslimin dan mengingatkan mereka serta mengajari mereka agar mereka menghindarinya dan menjauh darinya. Pembatal pertama yang merupakan pembatal yang paling berbahaya dan paling dahsyat adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah, ya, mempunyai pengertian menghamba, merendah, tunduk dengan kesadaran dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Inilah ibadah. Kalau ada orang misalnya dia menghamba, merendah, tunduk dengan keterpaksaan, maka ini bukan ibadah. Maka ini bukan ibadah. Oleh karena itu dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang jika dia dipaksa dengan paksaan yang mengancam nyawanya ini untuk melakukan kekufuran atau kesyirikan, maka yang demikian ini tidak berpengaruh pada keimanannya, tidak menjadikan dia batal dari agamanya. Kenapa? Karena ibadah itu ketundukan, penghambaan dan kerendahan diri kepada yang diibadahi dengan kesadaran dan sukarela, dengan dasar cinta dan pengagungan kepada yang diibadahi. Ya, kalau tidak didasari oleh itu maka bukan termasuk bagian dari ibadah. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai puncak kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan puncak merendahkan diri terhadapnya. Ini makna daripada al-ibadah. Ini adalah definisinya secara global, secara mujmal. Jadi apa sih ibadah itu? Kalau ditanya seperti itu, maka kita katakan ibadah secara umum itu adalah puncak kecintaan kepada Allah atau Tuhan yang diibadahi bersamaan dengan kerendahan diri di hadapannya. Kalau misal orang itu melakukan hal ini kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah tersebut.
Seperti di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kaitannya dengan kesyirikan orang-orang musyrikin. Ya. Orang-orang musyrikin itu mencintai berhala-berhala mereka kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Sedangkan ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman benar-benar sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah definisinya secara global. Adapun definisinya secara rinci sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah satu pengertian yang terbaik yang menurut pribadi saya dan juga menurut para ulama yang lainnya berkenaan dengan rincian definisi ibadah. Yaitu ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah ungkapan untuk segala sesuatu ya, yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Jadi kalau dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya berarti yang apa? Yang disyariatkan olehnya, gitu ya. Bukan sesuatu yang di luar syariat. Minal aqwali wal af'al, baik itu bentuknya perbuatan maupun ucapan. Al-zahira wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu cakupan ibadah ya. Definisi ibadah secara rinci ini menggambarkan cakupan keluasan al-ibadah. Segala apa yang dicintai oleh Allah, maknanya segala apa yang disyariatkan, baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan, secara lahir maupun secara zahir. Ya, perkataan di sini ada perkataan lahir, ada perkataan batin. Perkataan lahir ya ucapan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, melakukan apa yang menjadi syariat Allah SWT yang berkaitan dengan ucapan lisan. Sedangkan ucapan secara batin itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati, yaitu merupakan i'tiqad, keyakinan. Ya, berkaitan dengan keyakinan seseorang kepada rukun iman yang 6, pembenaran dan pengakuan, penetapan mereka di dalam hati mereka dengan keyakinan yang mantap, itu adalah perkataan hati. Itu termasuk ibadah. Kemudian ada perbuatan zahir, yaitu al-jawarih, perbuatan anggota badan, ya, melakukan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah, ya, secara zahir. Adapun secara batin, perbuatan batin adalah ya, fi'lul qalbi, perbuatan hati, yaitu adalah berbagai macam amal-amal hati, ya, seperti ikhlas, tawakal, ar-raja wal khauf, ya, ar-raghbatu war rahbah, al-khasyah, dan seterusnya. Dari semua perbuatan-perbuatan hati yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya wajib dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah disekutukan dalam hal ini. Inilah ibadah dengan pengertiannya yang menyeluruh, yaitu ungkapan untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya dari perbuatan dan ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Artinya perbuatan zahir atas lisan dan anggota tubuh, dan perbuatan batin di dalam hati. Maka inilah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkannya. Macam-macamnya banyak sekali yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pernyataan kami bahwa ibadah itu adalah merendah tunduk dengan adanya usaha, berarti tidak termasuk di dalamnya tunduk yang terpaksa. Ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Setiap manusia adalah hamba Allah, baik orang beriman maupun orang kafir. Maksudnya adalah mereka tunduk dan patuh terhadap takdir Allah yang tergariskan atas mereka. Mereka adalah hamba Allah yang bisa berbuat dengan sekehendak yang Dia mau terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang keluar dari qada dan qadar Allah. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Surat Maryam ayat 93. Inilah ibadah secara umum. Jadi penghambaan kepada Allah itu ada 2, ya. Penghambaan al-ubudiyatul 'amah wal ubudiyatul khassah. Penghambaan kepada Allah dengan bersifat umum dan dengan bersifat khusus. Adapun yang bersifat umum, semua makhluk adalah abidun lillah,
Semua makhluk adalah hamba untuk Allah. Dalam arti semua makhluk itu di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan dan pengaturan Allah. Ya, sehingga semua makhluk itu dalam tanda kutip tunduk patuh kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing mereka dalam menjalani hidup mereka. Ada yang Allah kehendaki mereka beriman, maka mereka beriman. Ada yang Allah kehendaki mereka kafir, maka mereka menjadi kafir. Tidak akan ada yang keluar dari kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap mereka. Ini yang namanya ubudiyah, ubudiyah amma, penghambaan secara umum. Tapi penghambaan secara umum ini bukan yang menjadikan seseorang itu diberikan pahala atau disiksa. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Usaha yang dilakukan oleh hamba atau makhluk. Nah, yang kedua adalah ibadah ubudiyah, penghambaan yang bersifat khusus. Adapun ubudiyah yang berkaitan dengan jenis ini, inilah yang menjadikan kemudian Allah menurunkan para nabinya, para rasulnya, diutusnya mereka, kemudian diturunkannya syariat, kitab-kitabnya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjadikan hamba-hamba Allah menegakkan ubudiyah yang bersifat khasar ini. Itu menegakkan syariat Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi inilah ubudiyah yang dimaksud, dan inilah ubudiyah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan pahala atau diberikan balasan siksa bagi orang yang tidak menjalankannya. Berkaitan dengan ubudiyah khasah, penghambaan secara khusus. Bisa paham ya perbedaan ubudiyah secara umum dan khusus tadi? Paham atau tidak paham? Paham? Hah? Gimana? Paham atau tidak paham? Insya Allah paham, insya Allah tidak paham. Atau bilang insya Allah wajar ditekoni balik. Wajar dites, paham apa enggak? Jadi intinya semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah hamba. Kenapa kok hamba? Karena tidak keluar dari pengaturan Allah. Semuanya tunduk dengan pengaturan Allah. Semuanya tunduk dengan kekuasaan Allah. Allah menentukan kalau kamu mukmin ya kamu akan jadi mukmin, kalau kamu kafir jadi kafir. Kalau kamu jadi taat kamu akan taat, kalau kamu jadi maksiat kamu akan jadi maksiat. Gak akan keluar dari itu. Makanya kemudian mereka disebut hamba. Hamba itu kan sesuatu yang dikendalikan kan gitu ya. Apapun yang diinginkan oleh pengendalinya itulah yang akan dilakukan oleh hamba. Maka semua makhluk itu adalah menegakkan penghambaan yang sifatnya umum ini. Mau tidak mau mesti tidak keluar dari itu. Akan tetapi bukan ini yang kemudian Allah menjadikan pahala dan siksa akan diberikan kepada mereka makhluk itu. Bukan penghambaan yang seperti ini. Kenapa? Karena orang kafir pun mereka juga menegakkan ubudiyah yang bersifat umum. Dalam arti mereka tetap tunduk dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah ubudiyah yang bersifat khusus. Nah, inilah yang kemudian Allah turunkan syariatnya, kitab-kitabnya, Allah utus para nabi dan para rasul di tengah umat. Tujuannya untuk supaya umat menegakkan penghambaan jenis khusus yang kedua ini, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang semua itu dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan menghasilkan balasan pahala atau siksa sesuai dengan ketaatan dan ketundukan mereka dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Nah, makanya
makanya disebutkan di sini inilah ibadah secara umum dan bukan karena sebuah usaha, tapi karena paksaan. Maksudnya paksaan itu adalah apa ya istilahnya itu, Allah meningkatkan keinginannya kepada makhluk tersebut sehingga tidak keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Dalam surah Al-Imran ayat 83 Allah mengatakan, padahal kepadanya lah, kepada Allah lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Seperti contoh misalnya ya, Allah menghendaki semua makhluk itu binasa, baik dia itu mau untuk mati atau tidak mau untuk mati, tetap tidak keluar dari pengaturan Allah berupa tiap-tiap makhluk itu binasa. Nah, sehingga ketika Allah mengendalikan dan menetapkan kebinasaan pada tiap-tiap makhluk, maka tidak ada kemampuan makhluk untuk menolaknya. Ya, sehingga mau atau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, pasti makhluk akan merasakan kematian. Sehingga mereka termasuk hamba. Kenapa? Karena dikendalikan oleh Allah, tidak keluar dari ketentuan kekuasaannya. Itulah peribadatan mereka atau ubudiyah, penghambaan mereka yang bersifat apa tadi? Bersifat umum. Nah, ini. Ungkapan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkannya berarti tidak termasuk di dalamnya mendekatkan diri dengan cara yang tidak disyariatkannya. Ini kita bicara lagi mengenai ubudiyah khassah, penghambaan yang bersifat khusus dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkan berarti tidak termasuk yang tidak disyariatkan. Karena yang tidak disyariatkan berarti apa? Dia termasuk perkara yang baru, sesuatu yang di luar syariat. Ya, seperti disebutkan di sini dari perbuatan bid'ah dan yang diada-adakan. Ya, mengapa kok kemudian bid'ah tidak diterima oleh Allah? Karena dia bukan termasuk bagian dari yang disyariatkan oleh Allah. Kalau tidak termasuk bagian yang disyariatkan, berarti termasuk bagian yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau seseorang mengerjakannya, tidak teranggap dia telah mengerjakan ibadah. Mereka kemudian tidak mendapatkan balasan pahala. Maka pendekatan diri kepada Allah haruslah dengan cara yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya dan berdasarkan lisan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang yang mengadakan cara ibadah dari dirinya sendiri atau dari syekhnya atau dari fulan selain Rasulullah SAW, maka itu adalah ibadah bid'ah, batil dan tertolak. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan sabdanya, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini suatu amalan yang tidak termasuk darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, Nabi juga mengatakan, "Iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Dan hindarkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan berada di neraka. Jadi inilah termasuk dari definisi al-ibadah. Adapun syirik adalah mempersembahkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi syirik, ya, syirik itu kalau kita bisa kategorikan ya dari sisi berat dan ringan ya, meskipun ini syirik sama syirik besarnya, tapi kedua-duanya sama-sama syirik besarnya, tapi ada yang paling besar. Kalau orang itu mempersembahkan satu jenis ibadah ya, yang dituntunkan syariat kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik besar.
Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang menyerupai ibadah dan kemudian ditujukan kepada selain Allah, ini juga syirik besar. Akan tetapi ini lebih parah karena menggabungkan dua perkara. Apa itu? Syirik dan bid'ah. Sudah ini enggak masuk kategori ibadah, disekutukan Allah di dalamnya. Maka ini syirik. Syirik yang lebih parah daripada apa? Syirik dan bid'ah. Syirik bid'ah. Makanya kemudian ada namanya bid'ah syirkiyah, perbuatan bid'ah yang mengarah kepada syirik. Itu lebih besar lagi keadaannya. Meskipun sama-sama lah mengeluarkan orang yang melakukannya dari keislaman atau menggugurkan keislamannya. Kami katakan bahwa ibadah itu banyak jenisnya, ya, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila seseorang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan dia dari agama. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah dari kelompok yang sudah meninggal dan yang gaib, meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal atau semacamnya, maka ia telah berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, karena ibadah dengan berbagai jenisnya hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian Syekh menyebutkan di sini bahwa ibadah tidak sah. Tidak sah itu berarti batal. Kalau batal tidak diterima dan tidak teranggap dia melakukan ibadah tersebut, sehingga tidak mendapat pahala. Ya, bahkan terkadang akan terjadi dosa ya, di situ. Jika yang menjadikan batalnya ibadah tersebut adalah perkara-perkara yang mendatangkan dosa untuknya, seperti kesyirikan. Membatalkan ibadah, bukan hanya membatalkan, tapi menjadikan dia berdosa. Dikatakan di sini syarat pertama adalah ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dengan cara bersih dari kesyirikan. Apabila mengandung kesyirikan, maka ibadah itu tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, benar-benar pasti amalmu akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk dari bagian orang-orang yang merugi. Jadi di sini Allah mengatakan la yahbatanna 'amaluk, semua akan terhapus amal-amal kebaikanmu. Berarti apa? Tidak diterima amalnya jika terkontaminasi dengan syirik. Kemudian yang kedua apa? Kedua, ya, dia tidak yang pertama dia tidak mendapat pahala dari amal solehnya. Yang kedua dia termasuk dari golongan orang yang merugi. Maknanya mereka disiksa, termasuk orang yang disiksa di dalam neraka. Ya, sehingga bukan hanya menjadikan ibadah itu tidak sah, artinya tidak diterima dan tidak berpahala, tapi juga mendatangkan dosa dan siksa. Ini jika dilakukan apa? Kesyirikan dalam ibadah tersebut. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, tadi dan surah Az-Zumar 65 ya. Kemudian di sini Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini syarat pertama harus ikhlas. Silakan azan dulu, Isa.
Syarat kedua adalah ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalamnya tidak diperbolehkan ada bid'ah atau yang diadakan berdasarkan sabdanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak, yaitu tertolak kembali kepadanya. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka ia telah syirik apapun bentuk yang dituju, baik itu berhala, batu, pohon, jin, manusia, hidup atau mati. Maka barang siapa memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, maka ia telah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik adalah dosa terbesar, karena itulah disebutkan di awal hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 151. Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah Muhammad, ta'alau, marilah, ya, kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata-kata syai'an fi siyaqin nahi, ya, kata syai'an di sini nakirah, ya, di dalam bentuk larangan, ini maknanya adalah mengandung keumuman. Jadi Allah tidak mau disekutukan dengan apapun juga. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, baik itu disekutukan dengan malaikat yang terdekat dengan Allah maupun nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Allah tidak menginginkan akan itu. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Dalam surat Asy-Syu'ara 213 Allah mengatakan, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Kata Syekh, maka tidak diperbolehkan mengambil selain Allah bersamanya dalam ibadah. Karena ibadah adalah hak murni untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak mendapatkannya. Karena ini menjadi kekhususan hanya untuk Allah. Ada yang menafsirkan syirik adalah menyembah berhala saja, menyembah patung, pohon, gitu, atau benda-benda mati. Ya, ada pun menyembah para wali, yang berdoa dengan kepada para wali, orang-orang saleh dan kuburan bukanlah syirik menurutnya, akan tetapi merupakan tawasul dan mencari syafaat atau semacamnya. Syirik menurutnya hanya terbatas pada menyembah berhala saja. Maka kita katakan, kata Syekh, menyembah berhala adalah satu dari berbagai jenis kesyirikan. Syirik adalah menyeru selain Allah, ya, berdoa, beribadah kepada selain Allah, baik itu berupa berhala atau lainnya. Orang-orang musyrik itu bermacam-macam sesembahan mereka, tidak terbatas pada penyembahan berhala saja. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah setan, menyembah pohon, batu, ada juga yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah Al-Masih dan Uzair sampai sekarang, ya, Nasrani dan Yahudi. Ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh seperti Lata, ya, yang merupakan orang soleh di masa dahulu yang pekerjaannya selalu membuat roti untuk dibagikan kepada jemaah haji. Ya, karena orang ini baik, kemudian ketika meninggal maka dia diagungkan, dikultuskan, sehingga menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbeda-beda dalam sesembahan, ya, tidak terbatas kepada menyembah berhala saja. Berhala hanyalah salah satu dari berbagai jenis sesembahan. Sebagai mereka mengatakan, syirik adalah meyakini bahwa bersama Allah ada zat lain yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur. Ini kebanyakan orang, ya, bahkan ketika mereka kalau belajar tauhid hanya terbatas pembicaraannya mengenai poin ini saja, tidak sampai pada kaitannya dengan pembahasan tauhid al-uluhiyah, hanya berkisar tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat, seperti yang dilakukan oleh Al-Asy'ariyah. Ya, Al-Asy'ariyah ini banyak yang
hanya berbicara mengenai tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kitab-kitab yang ditulis misalnya judulnya kitab tauhid, tapi yang tulis Al-Asy'ariyah, maka Anda akan menemukan pembahasannya tidak keluar dari poin itu saja. Jarang sekali menyentuh pembahasan mengenai tauhid al-uluhiyah. Makanya mereka masalah tauhid uluhiyah itu sangat lemah sekali. Karena sampai pun pada pondok-pondok pesantren yang ada di tengah mereka pun juga sangat jarang membicarakan tentang poin ini. Ya, secara terperinci tentunya. Jika engkau berkeyakinan bahwa seseorang tidak mampu memberi rezeki bersama-sama dengan Allah, dan dia juga tidak mampu mencipta, memberi manfaat, memberi mudarat, maka kamu adalah ahli tauhid menurut mereka. Kita katakan kepadanya, pendapat ini tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin terdahulu yang mengatakannya. Jadi orang-orang musyrik dulu itu meyakini tauhid rububiyah ini. Mereka pun meyakini bahwa berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka minta, yang mereka sembah, sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya untuk mereka. Sama sekali mereka tidak meyakini semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kita katakan kepadanya, pendapat ini tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin terdahulu yang mengatakannya. Dan inilah tauhid rububiyah. Mereka tidak syirik dalam tauhid rububiyah ini. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, atau mengatur. Akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dan Allah. Mereka beranggapan dengan berdoa kepada berhala-berhala ini, kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, para nabi, ya, doa-doa mereka akan disampaikan ya, oleh semua berhala-berhala yang mereka sembah itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat. Mereka berdoa minta ya Rasulullah misalnya. Apa yakin mereka bahwa Rasulullah memberikan apa yang mereka minta? Tidak. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu minta kepada Rasulullah? Iya, Rasulullah bisa memberikan syafaat ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah itu minta kepada para malaikat karena mereka meyakini malaikat itu banatullah, putri-putrinya Allah yang mampu menyampaikan hajat keperluan mereka kepada Allah lebih cepat daripada mereka minta langsung kepada Allah. Menurut mereka begitu. Bukan kemudian para malaikat itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat dengan sendirinya. Orang musyrik jahiliyah tidak punya keyakinan seperti ini. Dan inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kesyirikan mereka. Dalam Quran surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, ya, sesembahan yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Tapi apa yang mereka katakan ya, orang-orang musyrik katakan wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, ya, mereka mengatakan bahwa mereka sesembahan selain Allah itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka nggak pernah meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat atau mengabulkan doa mereka, sama sekali tidak. Tapi mereka meyakini bahwa sesembahan mereka selain Allah yang mereka minta itu pasti akan memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah sehingga doanya mereka lebih terkabul. Inilah yang menjadi hakikat kesyirikan orang musyrik jahiliyah yang diperangi akidahnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selesaikan satu paragraf lagi ya. Mereka tidak berkata berhala-berhala kami menciptakan dan memberi rezeki, tapi mereka berkata berhala-berhala kami memberi syafaat bagi kami di sisi Allah, menjadi perantara di sisi Allah. Ini adalah pendapat yang batil karena membatasi kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah saja. Justru syirik yang buruk itu adalah syirik pada tauhid uluhiyah, yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah syirik yang telah diperingatkan oleh Allah dan Dia mengirimkan para rasul untuk mengingkarinya dan mensyariatkan jihad untuk membasminya.
Adapun syirik rububiyah hampir jarang terjadi pada manusia, yaitu seseorang yang meyakini bahwa berhala-berhala itu mampu mencipta, mengatur, memberi rezeki. Akan tetapi mereka berkata bahwa berhala-berhala itu hanya sebagai perantara dan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka tafsir syirik semacam ini adalah tafsir yang batil. Ini adalah kesyirikan yang sampai sekarang terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu wajib untuk terus disuarakan kepada siapapun yang mampu untuk kita sampaikan dan kita suarakan kepada. Ayat ini Yunus ayat 18 ini penting Anda hafalkan, karena inilah kaidah kesyirikan yang dilakukan dalam tauhid al-uluhiyah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum, siapapun, apapun yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka maupun mendatangkan manfaat, kepada nabi, kepada wali, kepada orang soleh yang telah meninggal, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya atau mendatangkan bahaya untuk mereka. Tapi ketika mereka menyadari hal itu, mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Saya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah saya sampaikan hajat saya kepada Allah. Berarti di sini dia telah mempersembahkan ibadah itu berdoa minta kepada Rasulullah, meskipun tujuannya untuk bertawasul, minta syafaat Rasul agar supaya doanya disampaikan kepada Allah. Inilah kesyirikan yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Hakikatnya demikian. Kalau di masa dahulu, ya para nabi-nabi dahulu yang wafat, orang-orang soleh dahulu yang wafat, wali-wali dulu yang wafat, yang malaikat-malaikat, itu yang mereka seru. Kalau di masa sekarang setelah Islam, ada Rasulullah, ada para wali atau orang-orang soleh yang dikenal, nah mereka-mereka inilah yang dijadikan sebagai tujuan dalam berdoa, dengan tujuan meminta syafaat mereka agar semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan doa mereka lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum ditutup, kalau ada. Ada pertanyaan ini paham atau? Tadi sebagian ada yang mau. Mohon pencerahannya Ustaz. Saat di tempat wisata sering kita diharuskan ikut dalam ritual kesyirikan. Bila tidak kita bisa masuk atau melihat wisata. Apa cukup kita ingkar dalam hati, khususnya wisata yang diadakan sekolah-sekolah? Ya tidak boleh diikuti. Kalau nantinya ada ritual kesyirikan itu jangan diikuti sejak awal. Ya, kalau misalnya terjadi perjalanan kemudian muncul seperti itu, kita nggak boleh masuk, ya itu lebih baik ya, daripada mengikutinya meskipun mengingkari dalam hati. Bagaimana bisa orang mengingkari dalam hati sedangkan dia duduk bersama orang-orang yang menyekutukan Allah? Tidak akan tenang hatinya. Justru nanti dikhawatirkan akan terjerumus dalam syubhat dan kesesatannya. Ya, kalau ayat itu nggak usah harus bayar, ya sudah, salah sendiri, kenapa pakai ikut dan bayar? Sejak awal kalau sudah tahu seperti itu ya nggak usah ikut. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan yang lain? Bisa dulu. Dan pertanyaan ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimatiin. Udah.